Sejahtera untuk kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam ibadah Kamis Putih, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kata orang bijak pernah mengatakan bahwa saat untuk bertemu, tapi ada saatnya untuk berpisah. Tentu di dalam sebuah pertemuan ada hal-hal baru, hal-hal menarik yang bisa terjadi di sana. Ada hal-hal yang saling membangun, saling menguatkan, bahkan saling berbagi. Namun ketika tiba waktunya akan berpisah, tentu biasanya yang tinggal atau yang terjadi adalah kesedihan, yang terjadi adalah kepedihan,
Bahkan tidak jarang luapan daripada kesedihan itu dinampakkan, dilihatkan lewat tangisan. Karena apa? Karena kita akan berpisah dengan orang yang kita kasih, yang mungkin saja juga yang menopang kita, mendorong kita, mensupport kita melakukan hal-hal yang terbaik, bahkan menemukan potensi-potensi di dalam diri kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana Kristus sudah mengetahui bahwa waktunya untuk berpisah dengan para muridnya sebentar lagi akan terjadi. Di dalam perpisahan yang akan terjadi itu, Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat menarik yang harus menjadi teladan bagi para muridnya. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika mereka selesai makan di malam hari, Yesus mengambil kain, bahkan mengambil air. Dia satu persatu membasuh dari para kaki muridnya. 12 murid Yesus tepatnya pada saat itu. Yang biasanya memang tradisi membasuh kaki ini bukan tradisi hal yang baru. Di dalam perjanjian lama juga sudah terjadi ketika seorang tuan pergi ke suatu tempat dan dia akan kembali ke rumahnya, maka seorang hamba akan membasuh kaki tuannya. Di dalam perjanjian baru juga demikian. Tapi yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus seakan-akan terbalik. Yang biasanya seorang hamba yang membasuh kaki tuannya, tapi ini Yesus yang disebut oleh para murid, guru dan Tuhan, justru seorang tuan ini yang membasuh kaki para murid. Ini yang menarik Bapak Ibu. Ini yang tidak lazim terjadi. Nah, Petrus memahami aturan itu. Petrus mengetahui tradisi itu. Maka ketika Yesus sampai kepada Petrus, Petrus sungkan. Dia tahu tidak layak seorang gurunya untuk membasuh kakinya. Maka dia katakan supaya jangan dibasuh. Tapi Yesus katakan harus. Kalau tidak, maka dia tidak akan bersih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perdebatan Petrus dengan Yesus akhirnya sampai kepada pengajaran bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai teladan bagi mereka. Walaupun Petrus mengatakan sempat, berarti seluruhlah tubuhku harus dibersihkan. Yesus katakan kalau sudah bersih, orang yang sudah mandi tidak perlu dibersihkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus mengetahui bahwa kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk membasuh seluruh kehidupan orang-orang berdosa, tidak hanya kaki. Sekali lagi, kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, bahkan keterpisahan Yesus nantinya dengan para muridnya, itu dikarenakan karena Yesus harus membasuh seluruh dosa manusia. Yesus harus membersihkan seluruh dosa manusia. Maka ketika Yesus membasuh kaki para muridnya, itu hanya gambaran bahwa apa yang akan dilakukan oleh Yesus adalah sebagai cara Allah untuk menebus manusia dari keberdosaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah akhirnya Yesus katakan kepada para muridnya, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus mau mengatakan di sana sebenarnya bahwa perbuatan Yesus menebus dosa manusia sesungguhnya membuat manusia itu berbahagia di dalam kehidupan. Nah, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Kamis Putih, perenungan kita akan kebesaran pengorbanan Yesus yang sebentar lagi kita memperingati Jumat Agung. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, Yesus teladan bagi kita. Kita harus jujur Bapak Ibu.
bahwa figur teladan di tengah-tengah dunia sekarang ini sangat-sangat sulit kita temukan. Sangat-sangat sulit kita dapatkan. Maka ada kata orang bijak berkata, jika kamu tidak menemukan orang yang menjadi teladanmu, maka jadilah menjadi teladan bagi orang lain. Nah, Yesus di zamannya pada saat itu memang tidak ada yang pantas diteladani. Guru-guru pemuka agama, orang-orang Farisi, Yahudi, ahli-ahli Taurat yang harusnya menjadi teladan, tetapi mereka tidak menjadi teladan. Maka Yesus tidak katakan supaya orang meneladaninya dengan kata-kata, tapi dia membuktikan lewat pekerjaan-pekerjaannya, lewat pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menjadi teladan bagi para muridnya. Keteladanan Yesus yaitu melayani. Dia tidak meminta para muridnya untuk melayani dia, tapi dia menunjukkan pelayanan itu. Dia melayani para muridnya. Dia membasuh kaki para muridnya. Maka Yesus menjadi teladan di sana. Dia mau merendahkan dirinya bagi orang lain. Dia mau merendahkan dirinya bagi para muridnya. Maka Bapak Ibu, kalaupun selama ini mungkin kita tidak menemukan figur-figur teladan di dalam kehidupan ini, tetapi orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus harus menjadikan Yesus itu menjadi teladan di tengah-tengah kehidupannya. Harus menjadikan Yesus itu menjadi teladan di tengah-tengah rumah tangganya. Harus menjadikan Yesus itu menjadi teladan di setiap elemen-elemen kehidupannya. Karena semua pekerjaan, perbuatan yang dilakukan oleh Yesus menjadi hal yang pantas dan patut diteladani. Bahkan pengorbanan Yesus yang tidak mencari keuntungan. Kalau sekarang kan Bapak Ibu banyak orang memang yang suka berkorban, tapi ujung-ujungnya ya kita sama-sama tahu. Dia mengorbankan 10.000 untuk mendapatkan 100.000. Tapi Yesus tidak demikian. Dia mengorbankan seluruh kehidupannya. Bahkan nyawanya sekalipun dia korbankan. Darahnya dia curahkan. Bahkan ketika dia disalibkan, dia tetap katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada rasa sakit hati di dalam dirinya. Tidak ada rasa dendam. Maka keteladanan yang Yesus lakukan harus berbuah, harus benar-benar bermanfaat bagi setiap orang-orang percaya. Jangan lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita katakan kita orang-orang percaya, tetapi hidup kita tidak menjadi teladan. Tapi lewat firman ini, Yesus sudah menunjukkan bahwa dia harus kita teladani dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan Yesus ini harus kita lakukan untuk saling melayani satu sama lain. Yesus melayani para muridnya. Dia seorang guru, tapi dia merendahkan hati. Dia mau melayani orang-orang yang lemah. Kalau sekarang ini terbalik, orang-orang lemah yang dipaksa sekali lagi. Sering sekali orang-orang lemah dipaksa orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang punya power untuk melayani dia, untuk tunduk kepadanya. Tapi Yesus tidak demikian. Dan kita harus melayani satu sama lain. Walaupun mungkin kita punya jabatan, punya posisi, punya kedudukan di negara ini atau dimanapun, atau di tengah-tengah gereja, atau di tengah-tengah masyarakat. Bahkan seorang suami sering sekali menunjukkan powernya di tengah-tengah rumah tangga, harus dilayani istri, harus dilayani ini dan sebagainya. Tapi Yesus mau mengajarkan kepada kita, firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana seorang Yesus yang mau melayani. Maka kita juga harus saling melayani satu sama lain. Ketika kita melayani, kita tidak memikirkan soal ego di sana. Orang yang tidak mau melayani adalah orang yang jauh hidup dari kebenaran Tuhan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda yang sangat miskin. Oleh karena kemiskinannya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan keras.
dia berdoa, dia menghormati orang lain, sampai akhirnya seiring berjalannya waktu kehidupan pemuda ini begitu luar biasa. Dia aktif melayani di gereja, dia senantiasa berdoa dan lain sebagainya. Maka ketika beberapa tahun dia sudah menjadi orang sukses, orang menjadi takjub kepadanya. Bawahannya sudah sangat banyak, tapi dia terus melayani gereja. Lalu orang-orang yang mengenal dia, proses yang dia lakukan bertanya-tanya, kapan engkau menikmati hidupmu? Kalau engkau mulai dari kesusahanmu, terus bekerja keras, terus melayani, kapan engkau harus dilayani? Bapak Ibu, tahu apa yang dijawab pemuda itu? Aku bisa seperti sekarang karena aku hidup di dalam pelayanan yang Tuhan berikan. Apa yang kulakukan ini, itu tidak seberapa. Mungkin hidup dan ekonomiku boleh naik, tapi di dalam Tuhan aku tetap menjadi pemuda yang harus melayani. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita singkat itu kita mau belajar. Sering sekali memang kehidupan kita tidak demikian. Ketika miskin, ketika menjadi orang kecil, wah luar biasa hebatnya dalam melayani. Tapi ketika dia sudah kaya, sudah menjadi hebat, luar biasa sombongnya untuk dilayani. Tapi kita, entah seperti apapun posisi kita, kehidupan kita, entah kita orang hebat, entah kita orang miskin, entah kita punya kedudukan, tetapi teladan melayani itu harus benar-benar kita lakukan. Di dalam Kamis Putih ini, kita merenung kembali bagaimana Yesus membasuh kaki para muridnya, membasuh kaki kita. Dan kita merenung, itu merupakan bagian daripada kerendahan hati daripada Tuhan, yang sebentar lagi akan membasuh seluruh dosa-dosa kita. Maka hiduplah dan tirulah, bahkan teladanilah Yesus yang berkorban untukmu dan juga untukku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menyapa kami. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, benar-benar menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.